Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabihi wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatam lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Rais Ketua Tanfidiyah NU Kabupaten Nagekeo, yang kami hormati Rais Suryah NU Kabupaten Nagekeo, yang saya hormati Bapak Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nagekeo, yang kami hormati Bapak-bapak takmir dan imam-imam masjid sekota dan sekabupaten Nagekeo, yang kami hormati juga ibu-ibu muslimat NU, fatayat NU, dan juga Banser dan GP Ansor Kabupaten Nagekeo. Alhamdulillah. Jadi kalau kita di Arab itu biasanya kalau ceramah-ceramah begini tidak ada yang biasanya yang kami hormati, yang kami ini. Di Arab tidak. Jadi pernah suatu ketika kita ini diutus dari kampus untuk datang ke masjid-masjid yang ada di Arab, yaitu di negara Yaman. Jadi kita disuruh ceramah di depan masjid, di orang banyak. Ketika kita mau ceramah ada orang datang bilang, intabih, kebiasaan-kebiasaan di Indonesia itu jangan dipakai di Yaman. Contohnya apa? Contohnya yang kita bilang, yang kami hormati, yang terhormat, saking banyaknya nanti ceramahnya isi itu saja. Nah, jadi di Arab biasanya tidak begitu. Nah, kalau kita di Indonesia pakainya begini. Nah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, yang masih memberikan kita taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul dan melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis ini, di mana majelis ini merupakan salah satu majelis yang merupakan majelis yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan majelis yang mana merupakan majelis warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu. Suatu ketika Abu Hurairah ini pernah mengelilingi pasar. Sampai di pasar dia melihat orang-orang ada yang jual beli, ada yang lagi berniaga, ada yang lagi gadai barang, ada yang tukar tambah. Pokoknya banyak di pasar orang lagi bermuamalah atau berniaga di sana. Tiba-tiba Abu Hurairah teriak di pasar. Teriak, "Wahai para umat Nabi Muhammad, kamu kenapa rame-rame di pasar? Sedangkan di masjid sana itu, di Masjid Nabawi, di masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedang dibagikan warisannya. Kamu tidak mau ke sana mau terima warisan itu? Kamu sibuk dengan berniaga? Ayo cepat ke masjid. Warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lagi dibagi. Sedang dibagi." Akhirnya orang-orang yang berada di pasar tadi berbondong-bondong, mereka lari menuju masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana, pas masuk masjid, lihat ada orang yang lagi baca Al-Qur'an, ada orang lagi buat majelis ilmu yang dimana di dalamnya lagi belajar halal haram, ada yang lagi majelis belajarkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada majelis kelompok orang yang sedang mengajarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget mereka. Langsung datang ke Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tadi kamu bilang di masjid itu ada bagi warisan.
Tapi kami pas masuk ke sana tidak ada. Kami hanya ketemu orang lagi mengaji, ada yang baca Quran, ada yang lagi baca hadis, ada yang lagi belajar fikih halal haram, tata cara sholat, tata cara wudhu. Terus di mana warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kamu bilang itu? Maka dijawab, itu adalah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya para nabi, para rasul yang diutus ke muka bumi ini tidak mewariskan dirham atau dinar, uang, harta, tanah, sawah, tidak. Apa yang mereka wariskan? Ilmu. Yang mereka wariskan dari zaman mereka sampai sekarang itu adalah ilmu. Maka majelis-majelis yang kalian lihat di masjid-masjid itu adalah majelis-majelis yang membagi warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang pada malam ini kita hadir di tempat ini untuk menerima warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai orang yang membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang. Dari zaman yang mana kita masih naik unta sampai zaman kita naik Toyota. Dari zaman Meganthropus sampai zaman politikus. Dengan cara apa Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa atau mengeluarkan kita dari kegelapan tersebut? Kegelapan apa sebenarnya? Kegelapan kebodohan. Makanya disebut zaman jahili. Ya. Jahiliyah itu artinya apa? Bahlul. Nah, sama artinya. Kurang pintar. Kurang pintar. Maka itu kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang. Alhamdulillah. Tidak lupa juga solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallim. Ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi pernah mensifati orang-orang kewo. Kalau bahasa Mbae bilang kewo. Kalau bahasa Arabnya bilang bakhil. Bahasa Arabnya bilang bakhil. Kalau bahasa kita Mbae di sini kewo. Kalau bahasa Indonesia bilang sekikir. Kikir, ya, kikir. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Siapa sih orang yang bakhil itu? Siapa orang yang kikir? Siapa orang yang kewo tadi itu? Kata Rasulullah SAW itu orang kewo itu bukan yang orang yang kalau diminta uang dia kasih. Orang yang kalau diminta sesuatu dia tidak memberi. Tetapi orang kewo yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang ketika namaku disebut nama Nabi Muhammad SAW atau disebut Rasul SAW, tetapi dia tidak mau bersalawat kepada Nabi dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallim, maka orang yang seperti itu digolong orang-orang kewo. Jadi kalau kita tidak mau digolongkan atau dimasukkan dalam orang-orang yang kewo, ketika kita mendengar nama Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, Nabi Habib sallallahu alaihi wasallam disebut, Al-Mustafa, Al-Mujtaba disebut, maka hendaknya kita menjawab dengan Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallim. Biar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang seki atau kikir. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khataman nabiyyin. Sebagaimana tadi yang kita dengarkan yang dibaca oleh Qari'ah tadi. Nabi Muhammad adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai penutupnya para nabi. Bahasa Al-Qur'an itu keren. Kalau kita mau belajar Al-Qur'an, kita bisa jadi orang cerdas. Di dalam Al-Qur'an dikatakan khataman nabiyyin. Dikatakan sebagai penutupnya para nabi, bukan para rasul. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa di ayat ini dikatakan khataman nabiyyin, penutupnya para nabi, bukan para rasul. Jadi nabi dengan rasul itu ada bedanya. Sebagaimana dijelaskan dalam ilmu akidah. Nabi dengan rasul itu beda, ada bedanya. Setiap rasul itu pasti nabi. Setiap rasul itu pasti nabi. Tapi tidak semua nabi itu rasul.
Nah, ini kalau di ilmu mantiq atau ilmu usul fikih dibilang khos wal am. Jadi ada yang khos, ada yang am. Seperti itu. Jadi jumlahnya nabi itu ada berapa? Hah? 25. 124.000 para nabi. 124.000 para nabi. 25 itu adalah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui. Yang mana sekiranya disebut salah satu dari 20 nabi ini, kita mengatakan dia bukan nabi. Karena salah satu rukun iman itu iman kepada para nabi dan rasul. 25 itu nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Karena kisah-kisah mereka itu ada dalam Al-Quran. Kalau kita tidak percaya dengan para nabi tersebut, seolah-olah kita tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi jumlahnya para nabi ada 124.000 para nabi. Adapun jumlahnya para rasul itu ada 313. Ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 317. Jadi nabi dengan rasulnya itu apa? Kalau nabi dapat wahyu tidak diperintahkan untuk menyebarkan. Tapi kalau rasul dapat wahyu disuruh sebarin, ajarin. Maka dikatakan setiap nabi, setiap rasul di nabi karena sama-sama dapat wahyu. Kalau nggak ajaran orang lain, amalin sendiri. Tapi kalau nabi bukan berarti dia rasul. Maka ada jumlah para nabi itu 124.000 para nabi dan 313 para rasul. 25-nya itu yang wajib kita ketahui. Makanya ada yang kita pernah dengar namanya Nabi Khidir. Itu kan bukan dari 25 nabi. Atau Nabi Syith. Atau Samson. Kita pernah dengar cerita Samson. Samson itu nabi. Kalau kita buka kitab-kitab itu nama seorang nabi. Daniel, ada nama Daniel. Kisahnya dengan seekor singa, ada nama nabi itu. Tapi kalau Khidir sendiri, ulama khilaf dia nabi atau bukan. Ada 3 pendapat para ulama tentang Khidir itu. Kisahnya sendiri itu ada. Kisahnya Nabi Khidir itu ada di dalam Al-Quran. Yaitu di surat Al-Kahfi. Yang kita dianjurkan baca setiap malam Jumat atau pada hari Jumat, itu ada kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dengan seorang nabi lagi di situ. Namanya Nabi Musa bin Nun. Kalau di tafsir-tafsir dijelaskan, itu kisah 3 orang. Nabi Musa, Nabi Khidir, dan juga Yusuf. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa pada ayat tadi yang kita dengar dikatakan khotaman nabiyyin, penutupnya para nabi, rahasianya itu karena nabi pasti, setiap nabi bukan pasti rasul, tetapi kalau rasul pasti nabi. Lantas kenapa Allah menggunakan khotaman nabiyyin untuk menyatakan bahwasanya kalau sudah ada nabi setelah Nabi Muhammad, otomatis tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Karena kalau tidak ada nabi pasti tidak ada rasul. Tetapi kalau tidak ada rasul, pasti bisa jadi ada nabi. Makanya pada ayat ini dikatakan khotaman nabiyyin. Ini bagaimana takbir Al-Quran menjelaskan hal tersebut. Maka kita sebagai kaum muslimin seharusnya berbahagia. Karena kita diutus dan kita dilahirkan menjadi umatnya Nabi zaman atau Nabi Muhammad SAW. Yang mana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini utus, sangat ingin sekali bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dan masuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya sempat kita juga dengar tadi yang dibawakan oleh adik-adik kita dari sekolah semansa, siswi-siswi semansa, tentang kasidah tadi, itu maknanya la ilaha illallah, pintu surga, Muhammad Rasulullah, kunci pembukanya. Kalimat ini, siapa yang bawa kalimat ini sampai kita bisa ucapin kalimat ini? Perantara siapa? Perantara yang membawa kita sampai kita bisa mengucapkan la ilaha illallah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu pada malam ini kita hadir di tempat ini untuk merayakan apa? Merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke tema kita ini ingin menjelaskan beberapa hal. Karena banyak sekali hal-hal yang ingin kita jelaskan ke masyarakat. Karena kalau kita omong ceramah-ceramah dalil hadis begini, kita tuh ingin ceramah yang ada sedikit ilmunya. Ada sedikit ilmunya. Jadi kalau kita bertanya, apa arti maulid? Apa arti maulid? Maulid itu artinya waktu kelahiran. Waktu kelahiran atau hari kelahiran. Maka pada tanggal ini 12 Rabiul Awal. Jadi tahun ini hebat. Kita merayakan maulid Nabi pada hari Senin. Hari ini hari Senin, bertepatan juga tanggal 12 Rabiul Awal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Hari ini bertepatan. Kalau kita mau tanya, ada nggak dalil memperingati hari kelahiran Rasul? Ada tidak dalil memperingati hari kelahiran Rasul?
Kalau ditanya seperti itu, jawabannya ada. Jawabannya ada. Di mana Ustadz? Jawabannya itu ada di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim. Jadi peringatan Maulid itu maksudnya memperingati hari kelahiran. Jadi substansi dari memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada di Sahih Muslim. Loh, bagaimana Ustadz? Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kenapa engkau puasa hari Senin?" Jadi seminggu itu kita disunahkan untuk puasa hari Senin atau Kamis. Kita disunahkan, bukan wajib. Kalau yang mampu puasa, kalau tidak jangan. Jangan sampai gara-gara kita puasa sunnah, kita meninggalkan yang wajib-wajib. Itu tidak boleh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Ada apa hari Senin itu?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumul wulidtu fi." Hari Senin itu hari aku dilahirin. Jadi substansi dari hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingati hari kelahiran dengan cara memperingati tidak. Cuma caranya kita sekarang mungkin berbeda. Tetapi dalam segi memperingati. Di sini paham? Paham. Inilah kenapa kita melaksanakan maulid, karena hukum atau dalil dasarnya ada, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Bahkan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gembira dengan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kita didengar ketika ketua PBNU Kabupaten Nganjuk memberi sambutan bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, seluruh alam semesta ini gembira. Itu benar. Seluruh alam semesta ini gembira. Bahkan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terjadi hal-hal yang luar biasa. Di antaranya ada api di Persia sana. Ada api di Persia pada zaman itu tidak pernah mati selama 1000 tahun. Dan api itu digunakan untuk ibadah oleh kaum-kaum Majusi. Tetapi pada hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, api itu padam. Ada kerajaan Kisra, merupakan kerajaan yang besar. Kerajaan itu yang agung kokoh. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, tiang-tiang dari kerajaan itu runtuh. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, iblis itu teriak dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, terlihat nur dari tempat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyinari alam semesta. Maka tadi ketika dijelaskan oleh atau disampaikan oleh Bapak Ketua bahwasanya alam semesta ini bergembira, benar. Jika alam semesta ini bergembira, kita sebagai kaum muslim juga harus bergembira. Karena itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadlil dari Allah dan rahmatnya hendaknya kita bergembira. Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Siapa itu Ibnu Abbas? Sepupunya Nabi. Ibnu Abbas ini adalah orang yang dikenal dengan ahli tafsir pada zaman itu. Salah satu sahabat yang terkenal dengan ahli tafsir karena mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Ibnu Abbas menjelaskan maksud ayat ini apa. Katakanlah dengan fadl atau fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmatnya, hendaknya dari karunia dan rahmatnya ini kita senang. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan karunia di sini adalah ilmu. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat yang kita diperintahkan dengan rahmat tersebut agar kita bergembira adalah rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, mana dalilnya engkau mengatakan rahmat di sini itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita diperintahkan untuk bergembira? Dalilnya juga dari Al-Qur'an. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat. Rahmat. Maka rahmat itu adalah yang diperintahkan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia dan rahmatnya Allah hendaknya engkau dengan dua hal tersebut senang. Rahmat itu adalah rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita bertanya lagi, Ustaz, kita sudah tahu dalilnya. Dari Al-Qur'an ada, dari sunnah juga ada. Terus kalau kita melakukan maulid, kira-kira apa yang kita dapat? Apa faedah maulid ini? Sehingga kita benar-benar ingin sekali melaksanakannya. Kalau kita bertanya seperti itu, maka jawabannya ada kisah juga ini. Mau dengar kisahnya? Kisahnya ini dijelaskan atau diceritakan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan juga diceritakan oleh Ibnu Rajab di dalam Musnadnya. Jadi kitab hadis itu banyak, Bapak Ibu. Bukan kitab hadis itu Sahih Muslim, Bukhari, bukan. Kitab hadis itu banyak. Sahih Muslim, Bukhari, Tirmizi, Nasai, Abu Daud. Imam Ahmad bin Hanbal punya namanya Musnad, ada Musannaf, ada Kanzul, banyak sekali kitab hadis. Imam Malik juga punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Imam Malik. Imam Syafi'i juga punya kitab hadis. Dijelaskan di dalam Sahih Bukhari suatu kisah.
kisah di mana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ini, Nabi Muhammad SAW itu lahir pada subuh, waktu subuh, Senin 12 Rabiul Awal, di tempat yang namanya Syi'ib Abdul Muthalib. Jadi kakeknya Nabi ini Abdul Muthalib merupakan pemimpin dari kaum Mekah di situ, yang penjaga Ka'bah. Kalau kita bilang di sini Ka'bah menurut orang Mekah itu kayak ngandung di kita di Nagikio di sini nih. Jadi hal yang tempat yang sakral. Nah, jadi Ka'bah itu ada penjaganya itu dari keluarga Nabi Muhammad. Salah satunya kakeknya itu Abdul Muthalib. Lahir 50 hari setelah penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah. Jadi pasukan gajah itu pasukan miliknya Abraham bin Ashram. Ini merupakan seorang raja dari negeri Yaman. Namanya kota San'a. Kota San'a ini merupakan ibu kota dari Republik Yaman. Ini kisahnya panjang, kita bisa ceritakan kenapa sampai dia mau serang Ka'bahnya, itu kisahnya panjang. Kita langsung ke inti. Jadi dikisahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di rumahnya Abdul Muthalib. Rumahnya Abdul Muthalib ini kalau kita pernah umroh atau pernah haji, itu di belakang Masjidil Haram pas. Nah, jadi kita ngomong saja, saya pingin ke Maktabah Makkatal Mukarramah, saya pingin ke Perpustakaan Mukarramah. Perpustakaan Makkah Mukarramah itu adalah rumahnya Abdul Muthalib yang merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dia di belakang, arah ke Guzah, satu arah dengan kuburan Ma'la, satu arah itu, dekat dengan Masjidil Haram. Kalau kita diizinkan umroh atau haji, kita ziarah, dekat soalnya dengan Masjidil Haram, dekat sekali. Ketika Nabi SAW lahir pada waktu subuh, ada seorang bernama Abu Lahab atau namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza nama aslinya, nama samarannya yang sampai terkenal itu namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi, anaknya dari Abdul Muthalib juga. Jadi Abdullah dengan Abu Lahab itu kakak adik. Juga dengan Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas. Juga dengan ayahnya Ali bin Abi Thalib, itu kakak adik mereka. Jadi ketika waktu pagi itu, Abu Lahab ini memiliki seorang hamba sahaya atau asisten rumah tangga. Asisten ini bernama Thuwaibah. Namanya Thuwaibah. Maka ketika Rasul SAW lahir, Thuwaibah mendengar bahwasanya Rasul SAW lahir. Akhirnya dia gara-gara gembira dengan kelahiran Rasul SAW, dia memberitahu kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu atau saudaramu Abdullah telah dikaruniai orang anak laki-laki yang sehat jasmaninya. Maka aku datang kepadamu, aku memberitahu bahwasanya di sana rumah Abdul Muthalib telah lahir keponakanmu. Abu Lahab yang ketika itu dengar dari Thuwaibah berita ini, dia senang. Akhirnya apa? Akhirnya dia membebaskan Thuwaibah itu dari statusnya tadi. Abu Lahab, kalau kita buka Al-Quran, itu ada kisahnya di Al-Quran. Namanya disebut di Al-Quran. Tetapi disebutnya dengan cara nggak baik. Kenapa? Karena ayat yang turun tentang Abu Lahab itu menyertai tentang Abu Lahab akan masuk neraka. Apa ayatnya? Tabjada. Jadi ayat ini nih adalah ayat yang menceritakan tentang Abu Lahab akan masuk neraka. Tetapi Abu Lahab yang mana? Dia ini orang kafir yang menentang Nabi. Tetapi ketika Rasulullah SAW lahir, keluar di dunia ini, beliau senang dengan kelahiran Rasulullah SAW. Sehingga beliau membebaskan status Thuwaibah tadi agar menjadi orang merdeka. Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari bahwasanya suatu ketika ada sahabat pamannya dari keluarga Nabi sendiri SAW yang melihat bahwasanya Abu Lahab ini diringankan azabnya di dalam kubur di neraka setiap hari Senin. Alasannya kenapa? Karena laula Muhammad ma khalaqallahu khalq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin Allah tidak akan menciptakan bumi dan isi-isinya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, mungkin Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Bapak Ibu, nama Nabi Muhammad ini memang Nabi yang paling terakhir diutus. Tetapi beliau merupakan orang yang atau Nabi atau makhluk pertama yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijelaskan bahwasanya Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, yaitu dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah apa namanya? Namanya bukan buah khuldi.
Namanya bukan buah khuldi. Namanya sampai sekarang tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu. Jadi larangannya Allah itu cuma begini, la taqrabah hadhihi syajarah. Hai Adam, hai Hawa, jangan dekat pohon ini. Larangannya jangan dekat pohon ini. Tetapi datang setan hasut. Ini pohon namanya pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Kamu dilarang makan, biar kamu itu jangan kekal. Kalau kamu makan ini pohon, kamu bisa kekal di surga. Surga enak toh? Enak. Kamu pingin makan, datang sendiri. Pingin ini, datang sendiri. Kalau di dunia, mau ini harus kerja. Mau oto harus begini, gadai begini. Berat deh. Di surga ini, mau makan, buah, datang sendiri turun. Ada pelayan. Tapi kalau di dunia harus kita capek-capek dulu. Makanya dilarang makan pohon ini, kata setan. Ditipu dengan sebutan pohon khuldi. Kalau kita masih sebut pohon khuldi, kita masih kena tipu. Karena itu, Nabi Adam kena tipu dari setan. Nama buahnya apa? Tidak tahu sampai sekarang. Nah, jadi gini, Nabi Adam ketika memakan buah ini, ketika makan buah khuldi tadi ini yang kata setan tadi itu, ketika makan buah itu mendekati pohon itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hukuman dengan apa? Menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke muka bumi. Dikatakan Nabi Adam itu turunnya tuh di dekat India, dekat Sri Lanka sana. Kemudian Hawa itu turunnya itu di Jazirah Arab, di daerah namanya Jeddah. Jeddah itu kalau ditulisnya Jiddah, aslinya Jiddah. Jiddah itu artinya apa? Artinya nenek. Artinya karena di Jiddah itu tempat turunnya Hawa, dan di situ juga terdapat kuburan Hawa. Maka disebut Jiddah karena di sana nenek moyangnya kita, neneknya kita di sana, Jiddah. Nama daerah aslinya itu kalau dulu di kitab-kitab sirah disebut dengan Saiful Bahar. Daerah namanya Saiful Bahar. Ada terjadi peperangan juga zaman Rasul itu, di Saiful Bahar itu ada peperangan juga sebelum peperangan Badar. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi ini, itu Nabi Adam itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bagaimana dosanya ini bisa diampuni. Agar dosanya bisa diampuni. Akhirnya Nabi Adam dijelaskan di dalam kitab-kitab, di beberapa kitab tafsir, di beberapa kitab sirah dijelaskan Nabi Adam itu memohon ampun dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, ya Allah, ampunilah aku dengan keagungan nama Muhammad yang merupakan keturunanku. Lantas Allah bertanya, ya Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad? Sedangkan belum aku ciptakan. Adam pun menjawab, ya Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya ketika aku di surga, aku melihat tiang-tiang arsy, aku melihat pepohonan surga, aku melihat dedaunan-dedaunan surga. Di situ tertulis, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di situ ditulis namamu dan digandeng dengan nama seseorang. Tidak mungkin nama itu digandeng kecuali nama itu adalah orang yang paling agung di sisimu, yang paling engkau cintai. Maka Nabi Adam dengan kebesarannya Allah, dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW yang merupakan nama yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam diampuni dari dosanya tersebut. Makanya nama Nabi Adam, nama Nabi Muhammad dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa terpisahkan. Bahkan ilmu orang tua zaman dulu, katanya kalau kita ingin selamat, itu kalau kita masuk rumah atau keluar rumah, baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah saja. Balik baru kita baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu ilmunya orang tua zaman dulu. Ilmu kita orang baik dulu tuh, biar kita selamat kalau mau, itu ilmunya. Kenapa? Benar itu ilmunya orang tua zaman itu, tapi kalau kita bicara hakikatnya, benar itu ilmu. Karena nama Nabi Muhammad dengan nama Allah nggak mungkin terpisah. Di azan kita sebut, di sholat pun kita sebut. Bahkan kalau nggak baca sholawat di sholat kita nggak sah. Makanya kalau kita lihat di rumah-rumah, di masjid-masjid, Allah di sampingnya Muhammad. Digandeng siapa orang ini? Yaitu Nabi Muhammad, orang yang paling besar. Makanya kalau kita ingin tahu hakikatnya dunia ini, hakikatnya hidup kita ini, selain kita harus mengenal diri kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Wasilah kita kepada Allah, itu wasilahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara orang-orang yang belajar ilmu tarekat, semuanya itu pasti berbicara tentang keagungan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di situ akan diketahui hakikat dunia alam semesta ini diciptakan kenapa. Sampai dikatakan kalau bukan karena Nabi Muhammad, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan alam semesta ini. Kenapa? Karena kita manusia ini diciptakan untuk beribadah. Lantas siapa yang mengajarkan kita beribadah kalau bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Maka perantara Rasul kita bisa ibadah, yang mana ibadah itu tujuan kita ada di dunia ini. Nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Nama anak yang pertama namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu lahir Ismail. Ismail lahirlah darinya itu orang-orang Arab dari keturunan Adnan. Nabi Ibrahim lahir Ishak, Ishak lahir Yakub, Yakub lahir Yusuf. Nabi Yakub ini itu adalah nabi yang dijuluki Israel. Maka disebut Bani Israel. Bani itu artinya keturunan. Israel itu Yakub tadi. Jadi kita dengan orang Bani Israel itu secara historis masih terdapat, masih nyambung. Masih nyambung. Nabi Ibrahim juga ini menjadi contoh tentang bagaimana menjadi keluarga sakinah dan mawaddah warahmah. Kalau kita bicara di Al-Quran, kisah Nabi itu ada Nabi yang nabinya baik, suaminya baik, tapi istrinya jahat. Contohnya siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Nabinya baik, tapi istrinya jahat. Ada Nabi yang ada orang yang istrinya baik, tetapi suaminya jahat. Siapa? Asia. Asia itu istrinya siapa? Fir'aun. Dia baik istrinya, tapi suaminya ngaku Tuhan. Kurang ajar. Ada lagi istrinya jahat, suaminya juga jahat. Yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu kan di Tabat Yada itu menceritakan Abu Lahab dan istrinya. Yang jahat, istrinya jahat, suaminya. Kalau Nabi Ibrahim itu sebagai contoh bahwasanya suami baik, istri juga. Kita tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dari keempat ini pingin yang mana? Suami baik, istri baik? Hah? Istri baik, suami baik. Seperti Nabi Ibrahim. Ibu-ibu, seperti Nabi Ibrahim. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu, ibu-ibu, Nabi Ibrahim tuh istrinya 2. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bilang pingin seperti Nabi Ibrahim, baik istrinya, suaminya baik, bapak-bapak siap? Nah, bahaya ini, bahaya. Nabi Ibrahim, istri pertama namanya Sarah, yang kedua namanya Sarah lahir Ishak, Hajar lahir Ismail. Ismail ini nanti yang anak keturunan itu di Mekah. Ishak itu ntar ada yang di Palestina, ada yang di Mesir. Jadi Baitul Maqdis, Aqsa itu peninggalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ninggalin. Jadi Masjidil Aqsa dengan Mekah, Ka'bah ini sama-sama kiblatnya orang Muslim dulu, yang tidak. Dan dua-dua ini merupakan peninggalan Nabi Ibrahim. Yang satu ditinggalkan untuk Ishak, yang satu untuk Ismail. Maka kalau kita mau tarik lagi historis itu sampai kekacauan yang terjadi di dunia ini, itu ada hubungannya dengan kisah ini sebenarnya. Tapi panjang nanti. Jadi Nabi Muhammad SAW itu merupakan keturunannya Ismail. Jadi nasabnya itu bagaimana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas Mudar bin Adnan. Adnan ini adalah cucunya dari Ismail yang merupakan putranya Ibrahim. Jadi Rasul SAW ini selain putra dari kaum Mekah asli, penduduk Mekah, beliau ini juga merupakan nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk kaum jin dan kaum manusia. Iya. Makanya di Al-Qur'an mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Menandakan bahwasanya jin juga itu ada yang diutus, yaitu Nabi Muhammad. Makanya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat alam semesta. Alam semesta berarti bukan kita saja. Kalau alam semesta berarti bukan. Makanya di Al-Fatihah kita mengatakan apa? Alhamdulillahi rabbil Tuhan semesta alam, karena di sana ada alam-alam lain, alam jin, alam manusia dan alam-alam lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau bicara tentang keagungan Nabi Muhammad SAW, ini tidak ada habisnya. Tidak akan pernah habis. Bahkan para sahabat sendiri itu,
ketika ingin menceritakan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka tidak mampu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi yang sangat mencintai umatnya, melebihi orang tua mencintai anaknya. Bapak Ibu, Nabi pernah suatu ketika duduk sedih dengan para sahabatnya. Duduk sedih dengan para sahabatnya. Sedih kenapa? Beliau mengatakan, ana mustaqun ila ikhwani. Ana mustaqun ila ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka ditanya oleh para sahabat yang ada di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, engkau rindu dengan saudara-saudaramu? Lantas kami ini bukan saudaramu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu itu bukan saudaraku, tetapi kamu itu sahabatku. Saudaraku itu siapa? Orang-orang yang datang setelahku, setelah aku tidak ada di muka bumi ini, setelah aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka beriman kepadaku, mereka mencintaiku. Itu adalah saudara-saudaraku. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu kangen dan rindu kepada kita. Bahkan kita belum lahir di dunia ini, tetapi Nabi Muhammad SAW telah rindu kepada kita. Kita bertanya kepada diri-diri kita, kita tanyakan kepada hati-hati kita, apakah kita benar-benar kangen dan rindu kepada Rasul SAW? Cinta, salah satu bentuk tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita rindu kepada dia. Kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Kita laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan melalui lisannya. Kita cintai para keturunan yang mana pada zaman ini kita dapati orang-orang mengucilkan para keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan bahwasanya nanti Dajjal kalau keluar itu, orang-orang pengikut Dajjal itu kebanyakan orang-orang nggak percaya dengan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Imam Mahdi nanti keluar dari keturunan Rasul. Dan pada Dajjal mau keluar, kiamat mau sudah terjadi, itu sudah tanda-tandanya sudah kentara. Entah berapa tahun lagi. Kalau kita mau ceritakan panjang, keluar kita dari tema kita ini, Maulid Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu diutus, bahkan Nabi mengatakan, aku dengan kiamat itu bedanya cuma sedikit. Bahkan tanda dari kiamat itu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini sudah di akhir zaman. Maka kita hendaknya cinta kepada Rasul SAW. Salah satu bentuk cinta kita kepada Rasul SAW dikatakan, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan memperbanyak menyebutkan hal tersebut. Maka kalau kita banyak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa selawat yang mana kalau kita bacakan selawat ini, insya Allah kita bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya, man ra'ani fi manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bih. Barang siapa yang menjumpai atau melihatku di dalam tidurnya, melihat aku dalam mimpinya, sesungguhnya benar-benar dia melihat aku. Itu aku benar-benar, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku. Salah satu sholawat yang diajarkan oleh ulama agar kita memperbanyak membaca sholawat tersebut pada bulan ini, itu juga diajarkan oleh guru kami, yaitu sholawat Tijaniyah atau sholatul Fatih, yang mana tadi sempat kita bacakan di awal mukadimah kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatam lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Ini selawat hendaknya kita perbanyak membacanya. Karena apa? Karena bisa membuka hijab kita. Yang membuat kita terhalang dari melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hijab-hijab kita, nafsu-nafsu kita, syahwat-syahwat kita. Kita punya hijab hati kita ini, kalau sudah ditutupi oleh maksiat, hati kita itu sudah ditutup. Otomatis roh kita itu dipenjara. Maka yang kita disuruh sholat, disuruh zikir banyak, itu sebenarnya itu kasih bersih hati kita. Dan ilmunya orang tua zaman dulu bilang ada namanya naik bakok. Benar tidak? Itu ilmu Islam. Itu dari ilmu. Ya maka kita disuruh zikir. Zikir kita ketika kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pelan-pelan kita punya karat di hati kita itu dikikis. Seperti karat besi. Kalau sudah bersih itu hati, sudah. Itu kita lihat dunia ini, kita bisa kendalikan. Kalau bahasa kita, kalau bisa kita ungkapkan, kita bisa kendalikan dunia ini. Maka itu hati tadi. Kita dilarang maksiat, dilarang begini gara-gara itu. Makanya saya tegaskan kepada anak-anak muda, zaman sekarang ini zaman-zaman yang gampang sekali kita maksiat. Kita duduk di rumah pun bisa maksiat. Kalau dulu orang tua kita bilang, jangan teman dengan dia, nanti kau jahat juga kayak dia.
Sekarang walaupun tidak keluar rumah kita bisa jahat. Kenapa? Gara-gara HP. Bisa maksiat gara-gara HP. Bahkan dikatakan suatu ketika ada satu hal yang lebih ditakuti, yang mana fitnahnya ini lebih kejam daripada hujan. Maksudnya bagaimana? Hujan kalau turun, kita masuk rumah atau berteduh, kita tidak kena itu hujan tuh. Tetapi kalau sinyal, walaupun kita masuk di rumah, masih masuk juga. Itu dikatakan salah tanda-tanda akhir zaman itu. Benar tidak sekarang sudah terjadi? Kita gampang maksiat. Makanya jaga-jaga maksiat. Saya omong begini bukan berarti saya ini tidak maksiat. Saya maksiat juga. Manusia itu pasti maksiat. Walaupun caranya berbeda. Kayak ada orang itu ulama besar apapun, kalau mereka lupa kepada Allah, menurut mereka itu maksiat. Padahal tidak berzikir. Tapi menurut mereka itu maksiat. Itu menurut mereka, pandangan mereka. Jadi maksiat orang itu berbeda-beda. Maka dari itu, hendaknya kita pada malam ini, pada waktu ini juga, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri, kepada bapak ibu sekalian, kepada ibu-ibu, kepada adik-adik, kita perbanyak sholawat. Karena dikatakan oleh Imam Romli, bahwasanya sholawat itu lebih afdal pada istighfar. Sholawat lebih afdal daripada istighfar. Kenapa? Karena kalau orang satu kali sholawat, dibalas 10 sholawat oleh Allah. Diangkat 10 derajatnya, dihapus 10 dosanya. Itu hadis. Maka perbanyak sholawat. Kalau kita perbanyak sholawat, kita dekat diri dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana kalau kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, kita punya orang dalam. Makanya ada di